dalam sebenarnya itu adalah privasi. Kok langsung ada angin nggih? Kok langsung ada angin nggih? Ya alhamdulillah kita diizinin, Pak. Oh, ngoten nggih. Nah, jadi langsung ada angin ya. Jadi langsung ada angin ya. Angin sejuk sekali misalnya. Dan itu. baunya itu berbeda, sangat wangi sekali. Nyangking pokor kenca dane warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini, alhamdulillah ini tema yang sangat luar biasa, yang sangat aku tunggu-tunggu, terutama aku ya sangat menunggu di tema ini karena malam hari ini kita akan membahas tentang pantai selatan. Dan pada malam hari ini saya ditemani sama rekan saya Mas Brenda dan terutama sama narasumber kita yang ahlinya di bidang spiritual. Nanti akan kita tanya seputar pantai selatan. Jadi Mas Brenda mungkin sudah pernah dengar ya pantai selatan. Iya. Nah, lagi kita langsung ke narasumber. Jadi seperti apa, benar apa tidak, ini hanya cerita dongeng, apa memang real ada. Sedangkan kita kan, saya pernah baca ya, itu kan kita harus juga mempercayai adanya tentang goib, kan gitu ya, di Quran ada. Jadi kita akan tanya, ini benar nggak adanya, apa hanya seputar dongeng saja. Gitu. Tetapi sebelum kita membahas mengenai misteri pantai selatan,
alangkah baiknya teman-teman yang menonton like, komen, dan subscribe, tekan tombol lonceng agar kalian tetap mengikuti Misteri Kejawen. Karena sangat membantu kita ya, gitu. Iya. Kita semakin berkembang. Ya. Langsung saja kita dengan narasumber kita, yaitu Mbak Selo. Selamat malam Mbak Selo. Selamat Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah, bareng sehat walafiat, syukur waras, panjang umur, Pak. Janji. Nah, jadi begini Mbak, untuk saya, terutama pribadi saya yang belum paham mengenai Pantai Selatan, saya mohon ini dijelaskan sebenarnya ini hanya cerita dongeng saja atau memang itu benar-benar tuh ada gitu. Adanya gitu loh Mbak. Apa wonten ngoten? Oh, ngeten saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. La qaula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngeten nggih Mbak atau Mas Brenda dan Mbak Eli nggih, dalam masalah Pantai Selatan. Terus dalam masalah niku tergantung dari sugesti orang sebenarnya ya. Dari sugestinya orang, tapi saya meyakinkan bahwa itu sebenarnya ada. Tapi gini Mbak ya dan Mas, masalah apa ya? Jadi gini, ngeten nggih. Maksudipun menika dadi dados Ratu Pantai Selatan kali Kanjeng Ratu Pantai Selatan dan itu sebenarnya berbeda. Oh, gimana? Berbeda ya? Berbeda Mas. Terusnya, ngapunten saya penggal Ratu Selatan iku wonten. Ratu Pantai. Ratu Pantai Selatan ada sendiri. Terus Kanjeng Ratu Pantai Selatan ada sendiri. Loh, keliru Mas. Kanjeng Ratu Pantai Selatan ada sendiri, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Oh, Betul Mas, bukan pantai dan pantai, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul ada sendiri. Kanjeng Ratu Pantai Selatan ada sendiri. Oke, ini ya. Ini teman-teman yang harus kita perlu garis bawahi. Jadi ada sisi yang berbeda. jadi apa tadi mau diulang? Ngeten ini namanya Ratu Pantai Selatan itu ada sendiri, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul itu ada sendiri. Nggih, ngobrol lanjut. Nah, ngeten iki Mbak nggih. Dadi niki membahas bukan ratunya Pantai Selatan bukan. Kita membahas dalam Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul nih Mbak. Sebenarnya gini, dalam hal mistisnya, dalam hal mistis ya Mbak ya. Jadi kita ini harus yakin dengan goibnya Allah. Iya. Apa yang diperintahkan Allah itu semua pihaknya Allah dan tindakan ciptaan dari Allah. Ini Mas ya. Sebenarnya kalau Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul itu asal usulnya itu dari manusia. Asal usulnya. Nah, nopo yang dikatakan niku namanya sebenarnya niku nggih menika asmane niku sebenarnya niku Dewi Kandita atau Kandita. Dewi Kandita atau Kandita. Iya kan istilah cara yang nyebut sak menika niku Kandita. Oh, Kandita ngoten. Lho, Kandita niku sinten? Nggih. Nah, Kandita menika sebenaripun nggih menika putrinipun nggih menika Prabu Siliwangi. Dadose yogane Prabu Siliwangi ngoten. Nggih, nggih. Lah niku dadose tiyang sepahipun istri dadi Rayati Siliwangi. Nggih. Niku asmane yang istilahipun yang asmane nggih menika Sri Dewi Paranghayu. Itu istrine. Nggih. Istrine Pak Prabu Siliwangi. Nggih, nggih. Terus ngeten nggih, Mbak. Nggih Mas nggih, Mbak. Dados Sri Dewi Paranghayu menika gadah yoga naminipun menika nggih menika Dewi Kandita atau Kandita. Lah, suatu ketika nggih Dewi Kandita lah Prabu Siliwangi menika gadah selir ingkang asmanipun Dewi Mutiara.
dikarenakan nopo kok sampai terjadi. Lah niku wau dados Dewi Mutiara menika iri satu dalam kecantikannya, kedua bahwa dia itu khawatir kalau tidak akan istilah turunnya atau istilahnya yang akan menjadi ratunya itu bukan anak dari Salir. Oh ngoten. Nggih, dados lah niku karakan dalam keirian dan saking kandidat niku wau akhirnya Dewi sinten niku Dewi Mutiara menika mengadakan istilahnya teluh jengges sentak lan sak panggalipun utawa lang sihir. Dados akhirnya Dewi Kandita menika dipun teluh atau disihir menika anggadhahi sakit nggih menika upama cara saiki kusta. Penyakit kulit nggih. Penyakit kulit nggih yang sangat berbau. Nah, akhiripun Kandita menika karena kan beliaunya ya Prabu Sriwangi menika nggih bingung. Niku mboten enten obatipun masalahipun kan mboten. Nah, akhiripun Kandita menika menyadari bahwa beliau tidak akan bisa sembuh dari sakitnya. Nah, gitu. Setelah terjadi akhiripun Dewi Kandita menika film wonten ngene lak ngarani napa niku Batu Karang. Nah, setelah beliau itu bertapa di Batu Karang, beliau mendapat wangsit atau mendapat pituduh saking Allah lantaran saking Ratu Pantai Selatan. Nah, setelah menika akhiripun beliau mendapatkan istilah wangsit atau pituduh bahwa Kandita menika kengken jegur teng laut selatan niku. Alhamdulillahnya beliaunya akhirnya ditolong kali Ratu Pantai Selatan sampai beliau itu sembuh. Lah setelah sembuh bahwa beliau diberi kuasa dengan yaitu menguasai pinggiran laut selatan, bukan laut selatannya. Pinggirannya laut selatan, bahwa untuk mengalahkan bahwa siapakah sebenarnya Pantai Laut Selatan dan siapakah ratunya itu. Itu kalau boleh disebutkan pantainya yang sebelah mana di Pantai Nopo kan sebutkan sakit mboten. Lah niku lak disebutaken niku sing yang jelas yang paling utama dari keratonnya itu kalau Ratu Pantai Selatan itu tempatnya adalah di Parangkusumonya Mbak. Jadi keratonnya itu di Parangkusumonya. Itu sama betul kalau Parangtritis ini. Itu sama Mbak sebenarnya, cuma jaraknya kan dekat. Oh, berarti beda nggih. Nggih, beda. Intinya nek Kusumone niku. Nggih, yang intinya keratonnya adalah di Parangkusumonya. Mas, Parangtritis juga inti. Oh, juga cuma istilah yang pun bukannya kan Ratu Pantai Selatan ada di Parangkusumo. Artinya kita ini ya dalam hal ini dari sugesti orang itu lain-lain. Kalau bagi saya itu tetap ada karena kan itu adalah perintah dari Allah lantaran saking Ratu Pantai Selatan. Dan masalah Ratu Pantai Selatan itu nanti dibahas dalam episode yang selanjutnya. Siapakah sebenarnya itu? Menarik sekali ya, ternyata itu beda ya antara Ratu Pantai Selatan sama Ratu Nyi Roro Kidul. Iya, gitu. Dan kekuasaannya pun berbeda. Beda gitu. Kalau masalah dalam kekuasaan sebenarnya gini Mas ya, semua itu diserahkan. Oh, semuanya diserahkan. Sebenarnya ya, diserahkan kepada Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul, Mas. Cuman beliaunya Ratu Pantai hanya mengawasi karena kan pilihan itu memang istilah bangun makhluk Allah yang kalau ya kita katakan itu memang istimewa. Sama-sama istimewanya itu dari asalnya itu nanti akan dibahas dalam episode yang akan datang. Iya. Jadi pertanyaan saya gini, berarti kan intinya tadi kan Dewi Kandita itu memang manusia gitu nih. Nah itu
sampai hari ini itu beliaunya itu masih hidup Iya. atau Insya Allah Mbak, kalau dalam permasalahan makanya sampai sekarang itu tetap Insya Allah macam beliaunya diberi istilah apa yang namanya air panguripan atau yang dikatakan yang paling sulit di sini namanya itu yaitu air Kartikosari. Air Kartikosari. Beliaunya meminum itu ya, Pak? Makanya itu Apa langgeng keabadian gitu ya? keabadian, terus memang untuk keabadian. Gitu. Jadi sampai hari ini bisa dikatakan beliau masih hidup. Masih, insya Allah masih. Gitu nih. Tapi nggih nanti untuk teman-teman semuanya nggih kita kembalikan nggih monggo mau percaya mau enggak Nggih, nggih. Jadi Itu kita tergantung dari memang, sugesti orang. sugesti yang beda-beda. Terus pertanyaan apa lagi? Mas? Terus beliaunya itu di pantai selatan itu juga sekarang itu ditugaskan untuk menjaga atau gimana, Mbak? Kalau menjaga ini ya pasti menjaga toh Mas. Itu karena kan beliau pelestariannya dari laut gimana. Makanya itu untuk mengalihkan siapakah yang sebenarnya yang menguasai. Kan itu toh Mas Edi. Memang beliau itu untuk ditugaskan bahwa apa orang percaya dan yang tidak percaya tergantung dari orangnya gitu. Makanya kadang-kadang salah pahamnya siapa ratu pantai selatan siapa kan ratu siapa ratu Nyai Roh Kidul Mas gitu. Dan beliaunya itu juga punya pengawal nggih. Gila pengawal ini pasti Mas dados sinten Mas nggih. Kalau pengawal yang pengawal dan panglimanya itu pasti Nggih. ya. Terus ngeten guys. Pengawalnya itu yang paling utama yang penting seorang perempuan Mas ya. Perempuan. Nah, itu nyaman selagi pemocara memang yang dipercaya Mas. Dimulai dari Kanjeng Ratu Salah diserahkan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Namanya Cundomanik dan Kumolosari. Cundomanik dan Cundomanik. kalih Kumolosari. Itu pengawalnya Pengawalnya ya Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Nah Kidul. Seandainya ya itu. Nah, panglimanya dalam pemahaman dan orang itu dan sekarang itu semua itu pemahaman ya Mas. Apa bukan masalah gitu enggak. Kita yang jelas kalau panglimanya itu Brojo Dento dan Brojo itu yang paling utama. Itu Mas. Jadi kita ini jangan lagi apa ya harus kita dari samen pertanyaan dari pengawalnya dari setiap panglima itu bagus. Masalah kita ini jangan sampai salah paham. Iya. Tadi Brojo Musti kalian apa mau? Brojo Dento dan Brojo Brojo itu kakak Brojo dan Dento, beda di antara Brojo Muslim sama Brojo Dento. Nah, ini pertanyaan yang sering mungkin masyarakat juga tanya nggih tentang gimana kalau ke sana itu memakai baju pakaian. Nah, itu kan katanya enggak boleh pakai warna ini gitu. Warna hijau identik Benar kebanyakan apa tidak? gitu. Ya, memang benar Mbak. Jadi gini ya Mbak ya. Istilahnya kenapa di sana itu bukan kita melarang enggak ya Mbak ya. Tapi indikatifnya itu memang tidak diperbolehkan apa. Itu nanti itu karena kan sakal sama artinya kalau kita memakai pakaian hijau itu sama artinya kita ngembari atau magani pakaiannya Kanjeng Ratu. Berarti itu memang benar kalau bisa jangan pakai warna itu gitu nih. Mulai dari istilah pakaian atau apapun kalau bisa dihindari semua itu ya memang semua itu hanya Gusti Allah ya Mbak ya. Tapi kita apa yang kita sarankan kepada orang yang sudah terjadi lain dulunya itu kalau bisa kita harus menghindari menghormati lah. Menghormati, kita harus menghormati lah. Gitu. Ya, saya setuju dengan kata kita harus menghormati gitu. Terus itu Mbak, yang sering saya lihat itu terutama kan di lukisan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul niku ada identik dengan kuda yang ditunggangi itu loh. Nah, itu kudanya itu saya lihat tuh warnanya juga berbeda-beda. Apakah benar adanya seperti itu? Ya Mas, gini Mas ya. Jadi kalau kuda itu kuda pasti namanya kereta ya Mas ya. Kereta. Kalau keretanya, jadi kalau keretanya itu namanya kereta kencana. Kereta kencana. Nah, ya Mas ya. Jadi kereta kencana ini yang terbuat dari apa Mas?
namanya kencana itu bahasanya itu kencana itu ada emas. Emas, kencana emas. Nah dari kudanya itu namanya kuda sembrani. Oh, ngoten. Kuda sembrani. Nah, kuda sembrani yang identiknya kalau kuda dua atau jarang kali biasanya hitam kali putih. Nah, kalau mungkin jarane sekawan nikah hitam putih dan merah dan coklat atau kuning. Nah, tapi titik mayoritas pun itu kuda enak. Sing biasa pun mesti kali. Mulai saking Kanjeng Ratu itu atau saking Nyai Blorong atau lainnya itu seperti kali masih sing identiknya. Dengan ini kuda ini pun sembrani. Dan nopo namanya kudanya itu juga ada sendiri, Pak? Enggak, namanya kuda sembrani. Kuda sembrani. Dan seketika kalau beliaunya itu berkuda dengan warna hitam atau putih itu dia membawa pesan apa kalau mau apa memakainya atau bahkan kunjungan kemana. Terus kudanya kalau seandainya ada 4 yang berbeda warna yang apa merah itu loh maksudnya. Saya terangkan Mas ya. Jadi kalau masalah 4 itu kalau Kanjeng Ratunya itu jarang sekali. Terkecuali Ratu Pantai Selatan. Kecuali Ratu Pantai Selatan. Apa tak maksudnya hitam dan putih? Maksudnya. Istilah kan injang ini apa? Injang ini apa? Hitam dan putih. Kan yin dan yang istilah ya, Cina. hitam dan putih. Kesucian dan keberanian. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Sebenarnya kalau gitu kan tidak Mas, menurut itu sama mengartikan nggak gitu. Istilahnya putih dan hitam itu adalah ada sesuatu yang istilahnya kalau di kesadaran Hindu atau pewayangan itu kresna. Oh kresna. Ya. Pewayangan. Hitamnya itu kresna. Istilahnya kalau yang putih itu istilahnya Bathara Guru atau istilahnya Manik Maya. Sebenarnya itu istilah makanya kita ini membahas dalam itu tadi ini tergantung dari segusnya orang percaya monggo, orang percaya monggo niku hal kita istilah mistis itu tidak akan bisa diwujudkan yang sesungguhnya kalau orang yang tidak istilah mempunyai kesucian dalam hati atau kita benar-benar kita sudah mengenal. Dan pertanyaan saya selanjutnya itu kira-kira bisa nggak kita tuh menemui beliau gitu atau orang-orang tertentu yang hanya bisa menemui beliau? Gini Mbak ya, kalau kita menemui itu sangat sulit Mbak. Kalau beliau tidak mengendakinya juga. Terkecuali kalau ya makanya dari itu dari rahasia itu ada 2 rahasia saya tidak bisa mengatakan. Itu Mbak, rahasia yang tertentu itu memang itu tidak bisa kita katakan kalau kita belum yakin dengan orang seandainya kita ini sering ngobrol atau seringan itu apa tuh rahasianya di mana tuh rahasianya itu ada 2 sebenarnya Mbak. Maksudnya itu rahasia untuk menemui atau rahasia apa? Rahasia yang untuk menemui. Rahasia untuk menemui. Maksudnya untuk menemui itu enggak sembarangan lah ya. Enggak sembarangan. Jadi kita ya tadi ya kalau orang yang tidak istilah kita dikehendaki atau kita ini memang benar-benar bersih hati. Bukan kita ini kok bersih enggak. Tapi memang dia karena kan beliau sudah mengendaki tahu dan rahasianya. Ngerti Mas? Kalau nggak tahu buatan semerap rahasianya beliau ya tidak akan mungkin betul Mas. Betul. Pasti Mas. Jadi kita tahu rahasianya beliau maka dari itu beliau bisa menemui kita. Dan itu nggak semua orang dan tahu. Tidak semua orang tahu pastinya. Itu sangat rahasia banget Mbak. Masalah apa itu memang semua itu kita sendiri ada yang mempunyai rahasia kok kan gitu tuh Mbak. Rahasia apapun kita pasti mempunyai rahasia. Iya, teman. Dan untuk Mbak Silwa ini salah satu orang yang sudah menemui beliau. Ya maaf Mbak, kalau mengatakan itu saya tidak berani Mbak, gitu loh Mbak. Ini dianggap kita ini sombong atau takabur. Siap.
masalah apa ceritanya? Kita berani cerita ya pikirlah sendiri. Kok tahu dari apa, dari mana, kan gitu aja. Iya. Gila mau betul mas? Laras. Dan itu saya mau bertanya juga Mbak, apakah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu Muslim atau? Nah itu benar, itu bukan. juga jadi pertanyaan ya. Gini mas ya. Muslim atau bukan? Ya. Ya sekarang itu kalau kita membongkar dalam masalah misteri itu ya mas ya. Jadi itu pernah gini mas ya. Dari ke Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu pernah menikah dengan lagi yaitu benar tidaknya hanya jelas kita yang meyakininya itu pernah nikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menikah, beliaunya pernah menikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau ini sebenarnya sesungguhnya sebelum Kandita itu selain Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu sebelumnya beliau menjadi itu sudah Muslim. Sebelumnya sudah Muslim. Nah, Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya juga Muslim. Kalau kita mempercayai bahwa siapakah sebenarnya waliullah perempuan di Jawa. Ya itu mbak, itu sangat kita sulit kita korek dalam hal itu, Jadi iya Mbak, soalnya kan kebanyakan waliullah itu yang kita ketahui itu laki-laki semua ya makanya tadi itu itu loh Mbak. Ya makanya dalam masalah itu jadi kita ini sebenarnya itu adalah privasi. Kok langsung ada angin ya? Alhamdulillah kita dijini Mbak. Oh ngoten nggih. Nah jadi langsung ada angin ya. Angin sejuk sekali misalnya. Dan baunya itu berbeda, sangat wangi sekali. Gitu. Percaya nggak percaya? Soalnya ini langsung tadi kayak kita. Alhamdulillah Mbak, Allah mengizinkan yang kita setelah bahas itu juga mengizinkan. Tadi tentang kalau seandainya panjenengan setuju masih Mbak ini kita batiniah atau istilah ini mata goib saman atau mata batin saman tahu sebenarnya. Oh nggih. Siapakah? Nggih. Paham. Nggih paham. Lho niki wau nggih rada semriwing ngoten lho niki. Teman-teman beneran. Tadi tuh waktu kita ngobrol itu tenang loh keadaannya. Terus langsung tadi ini keadaan ruangan tertutup, tidak ada angin soalnya teman-teman. Jadi makanya malah membahasnya yaitu tadi kalau Mbak Edan masih itu istilah mata batinnya atau mata goibnya lah, mata lahirnya tahu siapa apa karena itu kok aneh gitu loh Mbak. Gitu loh. Ya maaf itu saya kalau istilah gini kan istilah kita ini kan Terus ada lagi yang menjadikan penasaran saya Pak, itu seperti Kanjeng Nyi Roro Kidul niku apakah beliaunya menguasai wilayah Jawa sepenuhnya atau bahkan beliaunya cuman menguasai pantai selatan gitu? Gini Mas ya, makanya dari itu kita dalam berbahas jadi 4 arah atau 4 laut, 1 selatan, 2 barat, 3 utara, 4 timur. Jadi gini Mas ya, laut yang kecil itu adalah barat dan timur. Kalau yang utara itu juga besar Mas. Jadi itu ada penguasanya sendiri-sendiri. Tapi yang 2 itu di naungan laut selatan dan laut utara. Oh, ngoten. Dadose di laut pundi wae? Naungan laut pundi? Di selatan kali utara. Nggih, itu istilah sebenarnya kalau kita cuplik dalam sedikitnya itu sebenarnya barat dan timur itu penguasa dari pantai laut bukan kan Nyai Roro Kidul ya diserahkan untuk istilahnya ngawasi dalam 2 pantai itu. Dan apakah seperti ada
kan itu kalau bicara mengenai kerajaan pasti identik dengan keraton juga ya Mbak ya. Terus apakah ada suatu misal kayak tersusun rapi seperti kerajaan zaman dulu gitu Mbak? Itu ya pasti Mas. Kan gini ya Mas ya. Kalau dalam tersusunnya mulai seperti manusia seperti kita. Mulai dari presiden, gubernur, gitu, bupati atau wali kota, kecamatan sampai desa. Sama nggak seperti itu? Ya pasti Mbak. Jadi satu contoh gini ya Mbak, ini membahas dalam laut selatan ya Mbak. Suatu contoh Popoh. Popoh. Di laut selatan kan dalam wilayah mulai dari anu itu kan banyak Popoh, Serang, istilah Pasetran atau lainnya ya Mbak ya. Istilah kok Gemah atau Sine gitu. Sine itu sudah lain Mas. Lain. Kalau Sine itu membahasnya lain lagi ya. Masalah Kyrgyzstan udah lain. Itu padahal itu satu benar beda Mbak. Jadi itu lain. Jadi suatu contoh di Popoh. Itu yang terbesar kan istilah Pamopati pendopo atau istilah kantor kebenuran. Itu Popoh nih yang paling terbesar adalah di Popoh. Ya ada wakil-wakilnya seperti Gemah itu kadipaten atau kebenuran kecil atau pandopo yang kecil gitu loh. Nah, yang paling terbesar satu ada di Popoh, kedua di Serang mereka Blitar mereka. Mereka dadosnya tapi itu tidak kasat mata ya. Tidak kasat mata pastinya. Mata batin kan yang pasti. Hanya orang-orang spiritual yang kan mempunyai kita punya kemampuan gambaran khusus pastinya. seperti ini. Ya, pasti Mbak, kalau tidak ada ya gimana nanti tatanannya. Makanya mulai dari istilah kalau dalam apa itu yang kita ya meyakini dalam itu tetap diciptaan dari Allah ya Mas. Allah memberitakan ini bukan Ratu Pantai Silat itu nanti mulai memimpin mulai dari lautan, dari gunung, dari sungai, dari kota itu ada itu nanti banyak sekali itu harus benar-benar tahu siapa sebenarnya. Suatu contoh, Gunung Kelut siapa yang menguasai, Gunung Lawu siapa yang menguasai, itu ada dari sampai dari desa kita sendiri. Ini misalnya ini pasti ada. Kalau tidak ada terus gimana? Itu rakyat yang morat-marit kan itu sama aja gitu loh. Sebenarnya penghidupannya hampir sama Mas, benar gitu loh. Kehidupannya ibaratnya kerajaan itu hampir sama seperti kita presiden dan wakil. Pasti Mas, kalau tidak ada itu terus gimana gitu. Tatanan Tatanan ini pasti sedikit pasti ada toh Mas. Nah, kalau tidak ada terus gimana lagi itu nanti kan ini dan itu apakah seperti kita juga Mbak ada suatu misal kayak desa juga untuk apa kayak kita napa niku kalau kebanyakan warga sekitar itu ya bercocok tani seperti itu, apakah di sana juga ada penghidupan ya pasti ada toh Mas. Gitu. Iya pasti ada. Cuma kan beda kalau kita kan kerja gini-gini dalam kerja sama sama bisa dijelaskan sedikit saja Mbak mengenai itu gambarannya itu seperti apa gitu kehidupannya gambarannya ya, sebenarnya gini kalau orang yang tani itu ya juga tani di sana gitu iya orang pegawai saya suatu contoh orang pegawai ya ada misalnya orang buruh ya ada ya sama aja makanya saya tadi kan sudah bilang bahwa mulai dari kebenuran mulai dari kabupaten mulai sampai desa itu pada ada tatanan ada kerjanya Mas gitu loh ya ada kamu terus saya istilahnya ya sama aja Mas kalau kita memang mata batin kita ini sama jalan itu ya sama ini jalan di pertigaan iya di perempatan itu makanya itu seandainya kita polisinya ada penjaganya ya pasti toh Mas ada. Mohon maaf untuk teman-teman dari Misteri Kejawen,
ada gangguan teknis yang mungkin ini tahu tadi kami tidak tahu menahu. Kameranya Kamera mati. kita mati mendadak ya kan. Jadi untuk season hari ini Kita akhiri dulu. kita akhiri terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjut dengan part 2 bersama Mbak Selo. Nah, dengan membahas mengenai seputar pantai selatan. Nanti akan kita lanjut ya insya Allah ke depannya karena hari ini ada gangguan. Jadi kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk Like, komen, subscribe, dan tekan lonceng agar notifikasi yang kita upload muncul di beranda kalian. Terima kasih.